Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Reza dari kelas 11 1 dengan nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pelajaran sejarah Indonesia yaitu tentang Museum Ransum. Di sini ada sejarah Museum Gudang Ransum. Kota Sawalunto dulunya dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Nusantara. Dari kota inilah, pemerintah Hindia Belanda meraup keuntungan amat besar dari batu bara tersebut. Museum Gudang Ransum sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pertambangan sawah lunto. Pada awalnya, gedung ini adalah kawasan dapur umum bagi pekerja tambang yang dibangun pada tahun 1918. Tempat ini memiliki dua buah gedung besar dan tungku pembakaran. Bahan bakar memasaknya saat itu menggunakan sistem uap, yaitu tepat di bawah ruang masak, terdapat ruang bawah tanah dengan pipa cerobong yang mengalirkan uap panas untuk 20 tungku. Bisa dilihat di sini ada gambar museum gudang Ransum, dan ada informasinya. Lanjut, dengan mempekerjakan sekitar 100 orang karyawan, tempat ini setiap harinya memasak lebih dari 65 pipa nasi atau setara 3.900 kg nasi untuk pekerja tambang batu bara atau orang lantai, warga pekerja tambang atau orang kawalan, dan pasien rumah sakit. Menu makanannya saat itu adalah nasi, daging, ikan asin, telur asin, sawi putih, dan sawi hijau, serta kol. Makanan tersebut diberikan pada siang dan malam hari. Untuk sarapannya pukul 10 pagi berupa lapek-lapek. Dibuat dari beras ketan merah, dibubuhi kelapa serta gula merah, dan dibungkus daun pisang. Uap panas ini berasal dari air panas yang direbus dengan menggunakan boiler di atas perbukitan yang dilarikan uapnya ke dapur. Lanjut, di sini ada untuk minumannya adalah teh. Pada masa saat itu, menu makanan tersebut terbilang cukup baik mengingat pemerintah Hindia Belanda berkepentingan agar pekerja tambang atau pekerja kontrak dan pekerja paksa orang rantai dapat produktif sehingga menghasilkan keuntungan besar untuk pemerintah. Saat ini Anda dapat melihat replika bentuk makanan tersebut di museum ini. Museum Gudang Ransum berlokasi yaitu di Jalan Abdul Rahman Hakim, Kelurahan Air Dingin, Sawalunto, Sumatera Barat. Lokasi museum ini sekitar 94 km atau 2 jam perjalanan dengan kendaraan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Lanjut, gudang Museum Ransum sempat menjadi tempat aktivitas memasak untuk tentara dalam skala besar pada masa pendudukan Jepang hingga agresi Belanda II. Pada masa revolusi kemerdekaan, kawasan ini digunakan sebagai tempat memasak makanan tentara. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat digunakan sebagai kantor perusahaan tambang batu bara Ombilin, gedung SMP Ombilin pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Hunian karyawan tambang batu bara Ombilin yaitu sampai tahun 1980 dan hunian masyarakat setempat hingga tahun 2004. Lanjut. Dan bisa dilihat gambar di atas ini ada titik-titik biru-biru, ini adalah termasuk bagian-bagian dari tempat masak dan sebagainya di Museum Gudang Ransum. Dan berikutnya pada tahun 2005 kawasan ini dikonservasi dan ditata pemerintah Kota Sawalunto untuk acara museum. Untuk acara permusiuman hingga 17 Desember 2005 dibuka resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala. Di museum ini tidak hanya terdapat dapur tempat memasak, terdapat beberapa bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda. Namun merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung satu sama lain. Di antara bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan utama atau dapur umum, gudang besar, persediaan bahan mentah dan padi, dua tungku pembakaran buatan Jerman pada tahun 1894, menara penggilangan padi, rumah kelapa Ransum, rumah karyawan, pos penjaga, rumah jaga hewan, dan hunian kepala rumah potong hewan. Lanjut.
Museum ini berbeda dengan museum umumnya yang ada di Indonesia. Koleksi museumnya berjumlah 152. Belum termasuk koleksi foto lama yang berjumlah lebih dari 250 buah. Koleksi museum Gunung Langsung berupa periuk raksasa yang terbuat dari besi dan nikel. Di antaranya ada yang memiliki diameter 132 cm dan tingginya 62 cm. Dipajang juga koleksi kuali, rangsang, dan beragam peralatan dapur umum berukuran besar. Selain itu ada foto-foto pekerja paksa yang kakinya dirantai, yang disebut orang rantai, pakaian mandor, pakaian pekerja dan koki, perlengkapan tambang batu bara, baik yang modern ketika itu, dan yang tradisional serta contoh batu bara. Lanjut ada yang pertama itu ada bangunan utama. Bangunan utama merupakan ruangan pameran utama Museum Gudang Ransum yang menyajikan dan memamerkan benda koleksi yang merupakan peralatan dan perlengkapan dapur umum. Peralatan masak yang serba besar dapat disaksikan di sini dengan sistem masak uap panas dari tungku pembakaran yang unik. Lanjut yang nomor 2, tungku pembakaran. Tungku pembakaran sebagai sumber energi uap panas untuk memasak. Uap panas disalurkan pipa-pipa melalui ruang bawah tanah. Tungku pembakaran ini bukan buatan Jerman bertahun 1894 yang diproduksi oleh Rendam Kessel Fabrik DR Patente nomor 13449 dan 42321. Lanjut yang ketiga itu ada rumah janggal. Rumah janggal menyediakan kebutuhan pasokan daging yang akan dimasak di dapur umum. Lanjut yang keempat ada kompresor. Kompresor berukuran panjang 2 meter dengan diameter 86 cm. Berfungsi sebagai penyalur energi uap panas dari tungku pembakaran ke tungku masak. Rangkainya yaitu pada 1894 adalah label tahun pabrik pembuatan tungku pembakaran. Pengunjung masih dapat menyaksikan dengan bangunan yang masih berdiri dengan kokoh dan sangat unik. Tungku pembakaran ini buatan Jerman bertahun pada 1894 dibuat Remdam Kessel DR Patente nomor 1349 dan 42321. Terus yang kelima itu ada periuk nasi. Periuk nasi dan sayur ini berdiameter 124 cm hingga mencapai 132 cm, badan periuk setinggi 60 cm sampai 62 cm, yaitu tapi belum termasuk tutupnya, dan tebal 1,2 cm. Periuk raksasa ini terdiri dari 4 bagian, yaitu lapisan luar periuk bagian dalam terbuat dari nikel, langsung juga terbuat dari nikel, dan yang terakhir juga ada tutup. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.